Bunda. Masih di kajian hati. Dan kita akan lanjut kalau udah ada Dara biasanya ada Mita. Ini dua orang yang gak bisa dilepaskan satu sama lain. Tadi kita sudah mendengarkan cerita inspiratif banget dari Dara. Sekarang kita pengen tahu Mita the Virgin ini kan kelihatannya orangnya introvert. Pengen dengar cerita dan kisahnya Mita yang dibawa di kajian hati hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Teteh dan ibu-ibu jamaah sekalian. Aku mau sedikit cerita tentang kehidupan aku yang mungkin gak banyak orang tahu. Aku memang dikenal tomboy banget Pak Ustadz. Jadi kayak seolah-olah kayak memang gak ada beban. Padahal sebenarnya aku dari kecil itu ditinggal ayah dari di kandungan mama. Terus akhirnya mama menikah lagi, tapi bercerai juga. Jadi kehidupan rumah tangganya itu memang bisa dibilang kurang baik gitu. Tapi mama sebagai ibu tuh sangat bertanggung jawab sekali. Aku kebetulan dari ayah sambung itu punya adik 2. Tapi 2014 adik aku yang satu udah meninggal karena sakit. Yang satu lagi alhamdulillah sekarang sudah berkeluarga. Yang bikin aku sakit hati ketika aku sedang lagi ya bisa dibilang sukses lah Pak Ustadz. Tiba-tiba ada yang datang ke hidup aku dan mengaku sebagai ayah. Itu mungkin sekitar tahun 2010 atau 2011 ya Pak Ustadz, seingat aku. Yang bikin aku gak enak itu beliau datang tapi kayak langsung membawa media gitu. Jadi kayak aku ngerasa udah lama nggak datang di hidup aku, tapi tiba-tiba datang dan beliau membawa banyak media hanya untuk mendekati aku. Terus dan di media itu beberapa kali menceritakan hal yang nggak enak tentang mama gitu. Maksud aku kayak aku kan sebenarnya nggak peduli juga gitu masalah ibu dan ayah dulu gitu. Cuman kayak aku ngerasa orang mamah itu nggak pernah sedikit pun ngejelekin beliau. Tapi kayak beliau tuh di televisi seolah-olah kayak membuat terkesan mamah itu membuat aku benci sama beliau gitu teh Pak Ustadz. Padahal sebenarnya nggak pernah terjadi. Bukan itu gitu. Jadi kayak aku sampai detik ini beliau masih menghubungi aku tapi aku kayak rasa berat gitu Pak Ustadz. Apa aku salah nggak mau menemui beliau karena merasa ya beliau sudah menjelekkan mama di media. Yang menurut aku mama sendiri padahal nggak pernah cerita sedikit pun kejelekan beliau gitu. Karena masa lalu buat aku ya masa lalu mereka udah urusan mereka teh. Dan itu membuat aku kebentuk jadi cewek yang mungkin tomboy, terus mandiri, terkesan kayak nggak butuh sosok cowok gitu. Padahal sebenarnya nyari jodoh kan otomatis susah ya Pak Ustadz. Karena tomboy gitu, ibu ya. Mungkin akunya nggak Pak Ustadz, tapi ada yang mendekati. Tapi kan teh kalau misalkan Pak Ustadz izin, kalau tomboy kan mungkin cowok ngedeketinnya jadi lebih kayak temen ya Pak Ustadz. Kalau yang mungkin feminim tapi perlakuannya mungkin berbeda, tapi aku tahu ada beberapa mungkin yang suka tapi aku nggak. Merekanya mungkin kan aku nggak mungkin duluin Pak Ustadz, masa aku yang duluin nembak gitu Pak Ustadz, atau ngajak ta'aruf gitu Pak Ustadz. Ya aku nggak mau pacaran, aku maunya langsung ta'aruf Pak Ustadz. Karena menurut aku pribadi kayak mungkin membuang waktu gitu kalau pacaran. Ya. Menurut Pak Ustadz apa aku salah nggak belum bisa memaafkan beliau gitu, karena beberapa kali beliau mencoba menghubungi tapi nggak mau. Aku kayak masih ngebentengin diri dan ngerasa takut mungkin ya teh. Iya bisa. Jadi kayak ada trauma sendiri di aku Pak Ustadz. Mohon izin, terima kasih Pak Ustadz. Dan Ahilman juga menarik ya tentang persahabatan beliau berdua ya. Betul. Kamita sama Teh Dara. Gimana kalian saling menguatkan satu sama lain dengan masalah yang dimiliki? Boleh nggak? Kalau Teh Mita gimana? Teh Mita nguatin Teh Dara gimana biasanya? Iya, kalau aku kemarin pada saat Dara sempat rame lagi itu aku cuma bilang sama dia kan seperti yang dulu kejadian, aku kan udah lebih tahu duluan. Iya.
Jadi aku bilang sama dia nanti insya Allah rezeki Neng diganti. Aku cuma bilang gitu sih karena Neng anak baik. Dia nggak pernah mikirin foya-foya teh. Bayangin umur 16 tahun ya. Itu kalau mau foya-foya dengan uang segitu banyak bisa banget. Tapi dia enggak gitu. Jadi makanya kemarin aku cuma nguatinnya ini ada hikmahnya. Dengan ini ke blow up. Jadi orang tuanya tahu rasanya gimana gitu. Karena selama ini kan nggak tahu aku bilang. Itu mungkin ada hikmahnya di situ. Neng sabar aja aku bilang. Kalau Teh Dara gimana nguatin Kamita? Mita tuh sebenarnya kelihatannya teh cuek teh, jadi kayak sabodot teuing gitu ya. Iya. Padahal mah tahu banget di hati nama sedih iya, pengen Betul, nangis iya betul. gitu. Cuman aku mau ngikutin dia aja sih. Mita kayak ya udah, aku juga kayak nenangin, ya udah sabar. Pernah waktu itu ayahnya sampai ke base camp ya. Sampai ke base camp teh. Oh gitu. Ke depan bawa wartawan gitu. Heeh. Dalam hatinya penasaran bener apa enggak. Jadi Iya. kayak seorang anak bener apa enggaknya. Terus juga pengen nemuin tapi enggak gimana, jadi serba Iya, salah juga iya, gitu. betul, Jadi ya udah betul. cuman nyabarin dia aja gitu. Bunda. Satu, Ahilman ingin memberikan nasihat untuk semua para ayah. Hati-hati. Sikapmu terhadap anakmu akan selalu diingat oleh anakmu. Maka belajar jadi ayah yang baik. Belajar bersikap untuk terus menjadi ayah yang baik. Dan dari situlah kita akan tahu seperti apa perasaan anak karena kita sudah menjadi ayah yang baik. Yang kedua, kalau kita lihat konteks pada kejadiannya Kamita tentu tidak mudah. Tiba-tiba datang orang yang kita juga tidak pernah dalam tanda kutip ya merasakan hidup dengannya. Tidak merasakan kasih sayang dengannya. Tidak pernah kemudian juga merasakan ada memori tentangnya. Tiba-tiba datang bawa wartawan karena tahu anaknya sedang ada di atas. Tentu ini sikap yang tidak terpuji. Wajar kalau Mbak Mita merasa kesel, marah, jengkel, manusiawi. Wajar. Belum usai lukanya kemarin. Luka karena orang tuanya berpisah. Itu kan bagi anak luka atau tidak? Luka. Teringat, terbayang. Betul nggak? Belum usai luka dengan keadaan ekonomi yang kemarin juga belum selesai. Ditambah juga dengan keadaan hidup yang berat juga belum selesai. Ini pas lagi ada di atas tiba-tiba datang dengan segala apa yang dia hadirkan. Jadi semakin terpukul, semakin terpukul. Maka wajar kemudian kesal, wajar ada luka hati. Tapi kalau selalu bilang bahwa benci kesalahannya tapi jangan benci orangnya. Kecewa atas sikapnya tapi pelan-pelan untuk memaafkan kesalahannya. Karena bagaimanapun dia pernah hadir di hidupnya ibunya Kamita. Walaupun untuk Kamita gak pernah ada memori yang menyenangkan karena gak tahu mungkin. Tapi dalam hatinya ibu dulu pernah tersimpan nama dia. Yang mungkin sekarang pernah mengecewakan kita. Nah yang ketiga, jangan sampai trauma di orang tuamu harus membuat kita juga sakit berkepanjangan. Yang gagal itu rumah tangga orang tuamu. Bukan tentang hidupmu. Bukan tentang masa depanmu. Kami itu jadi belajar banyak. Nanti bisa memilah-milih orang yang tepat untuk menikah. Maka sekarang kalau kami tadi tanya kenapa belum menikah. Jawabannya jangan keluar kata trauma dengan masa lalu. Lebih baik jawabannya Allah sedang menyiapkan yang lebih baik untuk saya. Agar lukanya gak terus kita bawa. Karena kalau lukanya terus kita bawa akan ada alasan terus untuk kita untuk tidak mau melangkah kepada kebaikan yang selanjutnya. Ia sakit, ia terluka, oke. Tapi percayalah boleh jadi Allah menunda jodohmu karena Allah tahu. Allah sedang menyiapkan waktu yang lebih baik daripada waktu yang kita inginkan. Jawab yang keras, kita punya keinginan? Punya. Allah punya keinginan? Punya. Keinginan siapa yang paling baik? Allah. Allah. Kita punya rencana? Punya. Allah punya rencana? Punya. Rencana siapa yang paling baik? Allah.
Maka untuk semua hati yang sekarang entah di mana hati itu berada, teruslah minta sama Allah. Kalau sudah yakin, sudah ada jalannya, jangan ditunda-tunda. Bismillah. An-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kunci rezeki. Yakinkan dia adalah orang baik untuk hidup kita. Teh Dara, pastikan dia bahwa dia adalah orang yang bisa membimbing kita dalam kebaikan. Amin. Kalau orang sudah taat sama Allah, harusnya dia tidak mudah menyakiti manusia. Kenapa? Karena menyakiti manusia sama dengan menyakiti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua luka hati yang dirasakan Allah ganti dengan banyak kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau dibilang dendam sih enggak ya. Kalau dendam sih enggak, cuman kayak aku lebih mikirnya tuh memang aku kan nggak pernah ketemu beliau ya dari kecil gitu, dari kecil sampai gede aku nggak pernah ketemu, jadi kayak aku nganggapnya beliau nggak ada aja gitu. Mama tuh udah capek ngurus aku dari kecil, kok dia dengan enaknya dateng kayak nyalahin mama gitu. Itu sih yang bikin aku sakit hati. Lebih tenang, terus juga Pak Ustadz juga enak orangnya, terus ya beliau memberikan wejangan tuh nggak yang serius banget juga, terus mudah dimengerti bahasanya, jadi kayak ke kitanya tuh kena gitu, kita jadi mikir oh iya ya gitu, jadi kayak lebih tenang aja sih. Bunda. Masya Allah pemirsa, masih dalam kajian hati. Kita punya sesi yang namanya sepucuk surat untuk Ustadz. Dan saya sudah mendapatkan ada sepucuk surat ini, kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan nama saya Tri Ningsih dari Bogor. Saya seorang ibu dengan 3 anak laki-laki, masing-masing berusia 15 tahun, 12 tahun, dan 4 tahun. Qadarullah, sudah 3 bulan ini saya resmi bercerai setelah keluar putusan dari pengadilan. Saya sendiri yang mengajukan gugatan cerai terhadap ayah dari anak-anak saya karena banyaknya masalah yang tidak bisa ditoleransi lagi Ustadz. Mantan suami saya seringkali melakukan KDRT, tidak memberikan nafkah untuk keluarga, bermain judi online, playing victim, dan mempunyai hutang di mana-mana. Terakhir, mobil hasil kerja keras saya selama ini yang ada dia bilang ditarik leasing ternyata bohong. Saya meminta surat-surat resminya, kemudian dia malah ngamuk, membanting kaca meja makan, membakar foto-foto di dinding, merobek baju-baju saya hingga mengancam akan menyakiti anak-anak kami. Hingga akhirnya saya tidak kuat lagi Ustadz. Kemudian saya menggugat cerai suami saya. Dalam proses perceraian ini, ayah saya sangat mendukung keputusan saya untuk segera berpisah dan beberapa guru ngaji saya pun memberikan dukungannya penuh agar saya mengambil keputusan ini demi kebaikan saya dan anak-anak. Namun ada hal yang sampai sekarang masih mengganjal di hati saya. Sampai saat ini ibu saya sangat menentang perceraian dan tidak mau lagi bicara dengan saya sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak, seharusnya saya bisa menjadikan ibu sebagai sandaran dan tempat mengadu. Terutama di saat saya sedang hancur seperti ini. Tapi kenyataannya ibu malah memperlakukan saya seperti musuh. Jujur Ustadz, saya sedih sekali. Apakah ketika saya memilih untuk diam dan tidak berkomunikasi sama sekali dengan ibu saya, itu adalah hal yang salah Ustadz? Saya harus bagaimana Ustadz? Kalimat yang keluar dari ucapan ibu saya itu justru membuat saya terluka dan semakin down Ustadz. Bunda, biasanya ujian yang paling berat itu datang dari orang yang paling dekat. Maka pahala yang Allah siapkan sangatlah hebat bagi orang yang tetap berbuat baik kepada orang terdekat walaupun dia pernah disakiti hatinya. Maka AA lebih concern kepada hubungan Bunda dengan ibunya. Segimanapun sikap ibu yang menyakiti Bunda,
tetap siapkan ruang maaf di hati bunda untuk memaafkan kesalahan ibu. Mungkin ibu nggak tahu, mungkin ibu butuh penjelasan, mungkin ibu butuh waktu untuk bisa diyakinkan atas setiap keadaan yang ibu tuh nggak ngerti dengan apa yang terjadi. Dan jangan suka membiarkan masalah ya. Masalah itu bukan didiamkan, tapi harus diselesaikan, dijalani, dihadapi. Kenapa? Karena silent treatment dari masalah tidak akan menyelesaikan masalah. Kita diam, ibu kita diam, nggak jadi solusi itu. Dan semakin didiamkan, semakin bertambah masalahnya, betul? Muncul prasangka, muncul nafsu, belum lagi setan menggoda, belum lagi mohon maaf, pengaruh manusia yang lain membisikin begini, semakin rumit. Makanya A mengajarkan, kalau bunda ada urusan sama orang, temui. Dan ingat ya, hati-hati jangan terlalu mudah menyimpulkan perasaan orang lain berdasarkan keterangan orang lain lagi. Karena mohon maaf, di sekitar kita kadang banyak orang yang pengen kita bertengkar dengan orang terdekat kita. Ada namanya namimah, adu domba. Betul? Kata si A bilangnya begini, kata si B bilangnya begini. Kita simpulkan keterangannya dari orang luar, semakin rumit persoalannya. Maka ini kan internal nih. Datangi ibu, jelasin sama ibu keadaannya. Kenapa kemarin harus bercerai. Jangan-jangan ibu gak tahu kondisinya. Iya. Kalau selama ini kita tersiksa di KDRT, diperlakukan gak baik sama suami, sampaikan. Ini sudah pada titik kita harus menyelesaikan masalah. Karena kalau dibiarkan akan semakin rumit masalahnya dan akan jadi trauma yang menaun di hati kita. Mudah-mudahan ibu yang bertanya bisa lebih lapang dan hadapi semuanya dengan senyuman. Percayalah bahwa semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Selama kita menjalaninya dengan penuh kesabaran. Insya Allah.